Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal-soal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi penilaian tengah semester. Semoga pembahasan ini dapat membantu kita dalam mempersiapkan dalam menghadapi ujian. Contoh pertama, kelas 7D terdapat 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Tentukan perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah banyak siswa perempuan dan seluruh siswa kelas 7D. Langkah pertama adalah kita tinggal membandingkan saja untuk yang A, siswa laki-laki dan perempuan. Di sini siswa laki-laki ada 14 dan siswa perempuan 16. Maka perbandingannya adalah 14 banding 16. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2, ya 14 bagi 2 7, 16 dibagi 2 8. Untuk yang B, banyak siswa perempuan dan seluruh siswa kelas 7D kita bandingkan, maka kita cari dulu jumlah siswanya. Di sini 14 ditambah 16 itu 30. Baru kita bandingkan siswa perempuan dengan siswa seluruhnya. Berarti 16 untuk perempuan dan seluruh siswa 30. Masing-masing ini bisa dibagi dengan 2. 16 dibagi 2 8, 30 dibagi 15. Bagi 2 15 ya. Sehingga hasilnya adalah 8 banding 15. Contoh kedua, harga kuota internet 3 GB dan 5 GB berturut-turut 30.000 dan 50.000. Tentukan perbandingan paling sederhana antara harga kedua jenis kuota internet tersebut. Perbandingan harga kuota internet 3 GB dan 5 GB di sini adalah 30.000 berbanding 50.000. Ini belum sederhana. Kita sederhanakan ya, kita di sini lihat ada ya 04 ini kita bisa coret langsung sehingga hasilnya adalah 3/5, 3 banding 5, sehingga harga kuota internet itu perbandingannya adalah 3/5. Soal berikutnya, Pak Rudi mempunyai 2 batang bambu yang panjangnya 2 meter dan 60 cm. Tentukan perbandingan panjang bambu panjang dan bambu pendek. Oke. Perbandingan panjang bambu panjang dan bambu pendek adalah kita panjangkan ini tadi 2 meter ya, ini 60 cm kita bandingkan. Karena satuannya belum sama, kita samakan 2 meter itu sama dengan 200 cm per 60 cm. Ini udah sama, kita sederhanakan, nolnya bisa coret sehingga hasilnya adalah 20/6. Ini bisa disederhanakan menjadi 10/3. Masing-masing ini dibagi 2 ya, 20 bagi 2 10, 6 dibagi 2 3. Jadi perbandingan panjang bambu tadi adalah 10/3. Contoh selanjutnya, kita akan membahas tentang skala. Dua kota berjarak 120 km. Jika kedua kota itu digambar pada peta dengan skala 1/800.000, tentukan jarak kedua kota tersebut. Skala 1/800.000 ini artinya 1 cm pada peta akan mewakili 800 cm pada jarak sebenarnya. Dari soal diketahui bahwa skalanya tadi adalah 1/800.000 dan jarak sebenarnya adalah 120 km. Ini kita rubah menjadi cm ya dengan menggunakan tangga satuan, atau lebih mudahnya kita tambahkan saja 0,5 ya sehingga menghasilkan 12 juta cm. Selanjutnya untuk jarak peta itu diperoleh dengan pembagian jarak sebenarnya tadi 12 juta cm ini kita bagi dengan pembanding skala yaitu 800.000. Kita bisa sederhanakan dengan mudah ya, hilangkan nolnya ini 5 sehingga tinggal 120/8, kita bagi hasilnya adalah 15. Jadi jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 15 cm. Contoh berikutnya, contoh kelima, jarak antara Bogor dan Cirebon pada peta 4 cm. Jika skala peta 1/5.600.000, tentukan jarak antara Bogor dan Cirebon sebenarnya. Ya. Langkahnya untuk menyelesaikan soal ini adalah menentukan jarak sebenarnya. Kita tinggal mengalihkan karena di sini 1 cm tadi ya pada peta mewakili 5.600.000 cm jarak sebenarnya. Jika panjang peta 4 ya berarti tinggal kita kalikan saja.
4 dikali 5.600.000 itu sama dengan 22.400.000 cm. Nah, kita rubah ini menjadi kilometer dengan dihilangkan nolnya sebanyak 5 atau dibagi 100.000, maka hasilnya adalah menjadi 224 km. Jadi jarak sebenarnya Bogor dan Cirebon adalah 224 km. Contoh berikutnya. Sebuah motor dapat menempuh jarak 120 km dengan memerlukan 2 liter bensin. Jika motor tersebut menempuh jarak 600 km, maka banyak bensin yang diperlukan adalah, diamati lagi di sini dari soal, di sini terdiri dari besaran jarak dan bensin. Untuk jarak 120 kita butuh 2 liter, untuk jarak 600 km kita butuh N. N ini artinya bensin yang akan dibutuhkan berapa. Kalau kita amati, semakin banyak jaraknya atau jaraknya semakin bertambah, maka bahan bakar yang diperlukan juga bertambah. Demikian sebaliknya, jika jaraknya berkurang, maka banyak bensinnya akan juga berkurang, artinya tidak butuh banyak. Maka ini disebut dengan perbandingan senilai. Langkah pengerjaannya cukup mudah, tinggal kita kali silang. 120 kali N akan sama dengan 2 dikali 600 ya. 120 kali N akan sama dengan 2 dikali 600. 120 kali N itu 120 N, 2 dikali 600 ya 1200. Maka N adalah 1200 dibagi 120, hasilnya adalah 10. Maka bensin yang dibutuhkan adalah 10 liter. Contoh berikutnya. Seorang penjahit dapat menjahit 3 baju dalam waktu 2 hari. Berapa baju yang dapat dibuat jika ia bekerja menjahit selama 6 hari? Jadi ada, perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada besaran baju dan waktu hari. 3 baju itu akan selesai dalam 2 hari. Jika dia bekerja 6 hari, berapa baju yang dihasilkan? Di sini kita amati ketika waktunya bertambah, maka baju yang dihasilkan juga ikut bertambah. Nah, ini masih disebut perbandingan senilai. Langkahnya sama seperti tadi. Kalikan silang, ya 3 dikali 6. Kemudian Y dikali 2. Berarti 2Y akan sama dengan 3 dikali 6. 3 dikali 6 ini 18. Sehingga Y sama dengan 18 dibagi 2. Hasilnya adalah 9. Maka dalam 6 hari baju yang dihasilkan adalah 9. Contoh berikutnya. Sebuah proyek diperkirakan selesai dikerjakan oleh 12 orang selama 5 hari. Supaya proyek selesai dalam waktu 3 hari, berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan? Kita amati di sini. Ketika waktunya selesainya lebih cepat, maka pekerja yang dibutuhkan pasti lebih banyak. Sebaliknya, ketika waktunya semakin lama, maka pekerjaannya berarti berkurang. Nah, ini berbeda dengan senilai. Ya, soal seperti ini disebut dengan berbalik nilai. Langkah pengerjaannya akan berbeda di awal. Kalau senilai itu kali silang, kalau berbalik nilai dia lurus seperti ini. Makanya adalah 12 dikali 5, kemudian A dikali 3. 12 kali 5 itu 60, 3 dikali A itu 3A, sehingga 3A akan sama dengan 60. A adalah 60 bagi 3, itu sama dengan 20. Jadi pekerja yang dibutuhkan untuk tambahannya adalah 20 dikurangi 12, yaitu 8 orang. Ya, pekerja tambahannya tadi, ini ada 8 orang. Yang tadinya 12 menjadi 20 orang. Demikian pembahasan untuk persiapan mengikuti ujian. Selamat belajar, semoga hasilnya memuaskan. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.